Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallim ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم لعلكم تتقون. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون.
Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji milik Allah. Kita mudah-mudahan akan senantiasa memuja dan memuji Allah, karena dialah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala pujian miliknya, segala puja-puji akan bersumber darinya dan selalu bersumber darinya. Maka itulah tidak pantas untuk kami sebagai seorang muslim kita untuk gila pujian, karena puja-puji itu hanya milik Allah senantiasa. Bahkan kalaupun kita umpamanya mendapatkan pujian dari pandai tolan, dari sanak kerabat dan teman dekat, maka segeralah tatkala kita mendapatkan pujian tersebut untuk berkata Alhamdulillah, dengan sebuah kesadaran sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah, bukan milik saya. Inilah sebenarnya makna dari tahmid, memuja dan memuji Allah. Alhamdulillah, di siang hari ini dengan ma'unah Allah kita bisa duduk bersimpuh menghadapkan diri kepada Allah. Ini anugerah terbesar yang diberikan kepada kita. Ini yang harus banyak kita syukuri. Ini yang harus banyak kita betul-betul besar-besarkan nilainya pada diri kita, bukan yang lainnya. Karena banyak dari kita kadang-kadang terpukau dengan nikmat yang sangat rendah nilainya daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang berupa kesanggupan untuk taat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita semua hambanya untuk selalu berdoa. Ada doa yang memiliki kategori wajib, artinya status hukumnya wajib. Kita wajib minimal 27 kali berdoa untuk doa itu. Bahkan tatkala kita tidak mau berdoa dengan doa itu, kita akan mendapatkan hukuman yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Doa apa itu? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kami ke jalan yang lurus. Ini doa wajib. Sadar atau tidak sadar, terpaksa atau secara sukarela, kita diwajibkan berdoa ini. Kenapa demikian, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena kehidupan kita yang sementara ini, yang masih diberi yaitu kemampuan hawa nafsu, akal fikiran dan hati nurani serta agama, maka kebanyakan dari kita kadang-kadang terlepas dari kendali agama. Kita ikut hawa nafsu dan kita ikut akal pikiran. Banyak kadang-kadang dalam keseharian kita, dalam langkah-langkah hidup kita menjadikan pemimpin adalah akal dan pikiran kita. Apa kata pikiran benar, maka kita akan membenarkan. Apa yang dikatakan oleh pikiran, kita akan selalu mensupportnya. Ini kerap terjadi kepada kita. Padahal hadirin yang dimuliakan Allah, akal pikiran itu bukanlah dijadikan pemandu dalam menjalankan kehidupan ini, tetapi pemandu kita adalah jalan Allah, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah khatib pada kesempatan ini ingin memberikan semacam sedikit bagaimana Allah SWT memberikan cara pandang kepada kita
bagaimana kita meraih kebaikan hidup di dunia ini dan juga di akhirat kelak. Kita semuanya ingin mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Khairat dunia wal akhirah. Yang selalu kita berdoa dengannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan dua kebaikan. Kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan semacam dorongan dan motivasi agar setiap hamba-hambanya dapat meraih dua kebaikan ini. Tapi bagaimana meraihnya? Banyak tawaran-tawaran. Akal pikiran menawarkan tatkala kita mendapatkan kemakmuran hidup, maka kita akan mendapatkan kesenangan, kebahagiaan dunia akhirat. Ada pula akal pikiran yang mengatakan kita apabila telah memiliki ilmu tinggi, maka kita akan mendapatkan kemakmuran dalam hidup. Maka tatkala ilmu yang akan menghasilkan kemakmuran itu, maka akan menghasilkan khairat dunia wal akhirah. Demikian banyak tawaran-tawaran. Tetapi Allah SWT memberikan tawaran kepada kita, bahwasanya dialah yang maha tahu tentang seluk-beluk dan rahasia diri kita. Kita diciptakan oleh Allah, dan Allah lah yang maha tahu tentang diri kita, bukan akal pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan orang cerdik cendekia, bukan pemimpin kita. Yang maha tahu tentang diri kita adalah Allah, karena dialah pencipta kita. Maka itulah Allah SWT mengungkap dalam sebuah ayat, inna sa'yakum lasyatta, sungguh banyak macam usaha kalian, kata Allah SWT. Kalian ditakdirkan oleh Allah SWT memiliki usaha yang beraneka warna, bermacam-macam. Itu takdir dari Allah. Kenapa demikian? Agar kehidupan ini bisa berjalan, agar mata rantai kehidupan ini tidak terputus. Seandainya Allah tidak menetapkan yaitu usaha yang bermacam-macam, walaupun mungkin usaha itu tidak kita hendaki, tidak kita inginkan, tapi terpaksa kita lakukan. Contoh, kita umpamanya melihat ada seorang yang berstatus sebagai pemulung, ada yang status sebagai yaitu tukang cuci pakaian, ada yang status macam-macam yang sangat memayahkan dan sangat hina di mata kita. Mereka sebenarnya terpaksa melaksanakan seperti itu. Cita-cita mereka sama-sama tinggi. Tapi seandainya tidak ada mereka, maka dunia ini mata rantainya akan terputus. Kita akan musnah semuanya. Kita akan hilang dalam peredaran kehidupan ini. Karena kita tidak mungkin bisa makan sesuap nasi tanpa ada orang yang mau berpanas-panas, berpeluh-peluh untuk menanam padi di sawah. Kita tidak mungkin merasakan nikmatnya ikan kalau tidak ada nelayan yang mau berpeluh-peluh, yaitu bergulat dengan badai, mati menjadi taruhannya. Itu semuanya tidak mereka kehendaki. Semuanya ingin menjadi orang yang nomor satu. Tetapi takdir telah menyatakan demikian. Inna sa'yakum lasyatta. Tetapi siapa yang bahagia? Siapa yang berhasil? Siapa yang sukses? Maka Allah SWT memberikan wawasan kepada kita. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka adapun orang-orang yang memiliki kelapangan dada, artinya dia adalah memiliki sikap dan mentalitas yang tidak bakhil. Artinya lawan dari bakhil itu orang yang dermawan. Maka barang siapa yang memiliki kelapangan hati,
Fa amma man a'ta wattaqa, dan selalu bertakwa kepada Allah. Dia memberi, dia lapang dada, tidak karena tendensi dan tujuan yang macam-macam. Wa saddaqa bil husna, dan dia betul-betul yakin terhadap surga, artinya wawasan hidupnya untuk akhirat. Fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan dia untuk mencapai kemudahan-kemudahan. Inilah bahasa yang sangat indah. Jadi konsepnya yang ditawarkan oleh Allah kepada kita umat manusia ini akan bisa bahagia, akan bisa mendapatkan solusi dari segala macam kesulitan kalau dia satu, memiliki sifat al-karam. Al-karam artinya murah hati, al-karam artinya dermawan, dan dia selalu bertakwa kepada Allah dan memiliki wawasan akhirat. Hidup di dunia bukan untuk dunia, tapi untuk mendapatkan akhirat, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Ini konsep sederhana. Maka Allah janjikan bagi orang yang seperti ini, fasanu yassiruhu lil yusra, akan kami mudahkan segala kemudahan. Walaupun mungkin dia pemulung, tapi pemulung yang diberi kemudahan, dia akan mendapatkan khairat dunia, kebaikan dunia, walaupun mungkin potretnya sangat menghinakan. Tapi bagi orang yang tidak memiliki hati yang lapang ataupun hati yang dermawan, hatinya malah bakhil, maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Maka adapun orang-orang yang bakhil wastaghna, dan dia merasa tercukupi dengan kemampuan dirinya, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan akan surga, artinya tidak punya wawasan akhirat dalam kehidupan di dunia ini, fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan kesulitan hidupnya. Mungkin potretnya orang yang bakhil, semuanya bisa dicukupi dari kemampuan dirinya, dan dia hanya untuk dunia, potretnya kaya raya. Potretnya status sosialnya tinggi, mungkin RI 1, mungkin Sumekar 1, mungkin Jatim 1, tapi tatkala dia bakhil, tatkala dia merasa tercukupi dengan dirinya sendiri, dan dikala dia tidak punya wawasan untuk akhirat, hanya dunia saja, maka dipastikan kekayaan akan menghimpit kepribadiannya. Kekayaannya akan menggerogoti ketenangannya. Mungkin potretnya dia cantik dan ganteng, tapi hati nuraninya betul-betul kita tidak bayangkan, hancur dan berlantak. Ini firman Allah. Ini yang harus kita sadari bersama. Bahwasanya telah salah fatal orang yang mengatakan dengan dunia, dengan fasilitas kita akan mendapatkan kebahagiaan. Tidak. Kebahagiaan itu bukan konsumsi fisik. Kebahagiaan itu adalah merupakan konsumsi batin. Batin kita yang merasakan. Dan tidak mungkin orang yang bakhil dan tidak punya empati kepada saudaranya dan tidak punya cita-cita akhirat, dia akan merasakan betapa indahnya nurani yang hidup dalam kilauan nur cahaya Allah. Karena hanya dengan nur cahaya Allah lah hidup kita akan bahagia, bukan dengan pernik-pernik duniawi, bukan dengan segudang kekayaan, bukan dengan seonggok kekuasaan. Tidak. Berapa banyak orang yang berkuasa tetapi dirundung ketakutan dalam hidupnya. Berapa banyak orang yang kaya tetapi dia sering tidak mendapatkan jatah untuk tersenyum di hari-harinya. Kenapa demikian? Itulah karena tidak memiliki mentalitas al-karam, yaitu dermawan, yaitu murah hati. Jadi alhamdulillah kalau ada orang yang murah hati, dia telah memiliki semacam kekuatan dasar, katakanlah semacam pondasi untuk bisa meraih kebaikan dunia dan akhirat.
Maka barang siapa yang bakhil, ya, dan merasa tercukupi dirinya sendiri, karena dia mungkin kaya raya, stop, mintalah kepada Allah agar dicabut sifat-sifat tersebut, digantikan dengan sifat karam. Dan barang siapa yang hanya hidupnya untuk dunia, maka berhentilah. Anda akan mengarungi kehidupan ini yang betul-betul tidak ada ujungnya. Anda akan betul-betul terlena dan Anda akan mati dalam keadaan kurang dan serakah. Kenapa? Karena dunia tidak akan berujung. Nafsu tidak akan pernah habis-habisnya untuk mendapatkan apa yang ia sukai. Dia akan selalu minta dan minta. Tidak ada tempat cukup dan puas bagi nafsu. Maka itulah Allah menargetkan kepada kita, barang siapa yang tidak punya keyakinan hidup untuk akhirat, hanya hidup untuk dunia, sebagaimana yang dicanangkan oleh pemimpin kita, yang mana pemimpin kita saat ini hanya hidup untuk dunia. Kita besarkan income per kapita rakyat, kita makmurkan rakyat. Adakah kemakmuran dan kebahagiaan rakyat kita? Tidak. Makin kaya mereka makin kurang, makin kaya makin serakah mereka. Berapa banyak mereka telah memiliki duit triliunan, tetapi kenapa kok bisa korupsi mereka? Kenapa demikian? Karena mereka tidak ada puas-puasnya, hadirin dimuliakan Allah. Jadi konsep ini adalah penawaran dari Allah. Maka itulah perang antara konsep Allah dengan apa yang ditawarkan oleh akal akan selalu terjadi setiap saat kepada kita. Maka berbahagialah orang yang yakin wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu, dan sungguh inilah jalanku yang lurus, kata Allah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafraqum bikum an sabilih, dan janganlah kamu ikut jalan-jalan yang bermacam-macam, maka kalian akan tercerai berada jalan Allah. Kalian tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikianlah yang bisa khatib sampaikan. Khutbah singkat ini adalah merupakan penawaran dari Allah, dan mudah-mudahan kita sanggup untuk taat kepada tawaran-tawaran Allah yang ada dalam Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Haitsu amarana Allah Ta'ala wa malaikatahu wa jami'a makhluqatihi bis salati wat taslimi alaihi biqaulihi inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ghafurun khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma ansur man nasarad din wa akhdhul man khadhal al islam wal muslimin. Allahumma rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allah